Wah, ini saya yang jadi semangat nih teman-teman ya. Wah, luar biasa ya US Team ini ya. Oke ya. Ini kapan ya terakhir kali saya diundang waktu itu tahun berapa ya? Kayak pas Covid waktu itu ya. Pas Covid ya. Waduh, happy banget bisa datang lagi ya, berbagi dengan teman-teman semua gitu ya, ketemu sama teman-teman juga gitu ya. So thank you buat sebelumnya Kosudin ya, buat kepercayaannya undang saya buat bagi teman-teman dan para founder ya. Dan juga ya saya mau say thank you juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Dia saya bisa ada di sini dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. So thank you. Oke, ya, waduh saya jadi gugup ini ngeliatin semangatnya teman-teman semua. Ya. Oke, ya, hari ini saya nggak bermaksud untuk ngajarin, saya pengen berbagi aja kepada teman-teman. Pembelajaran saya, apa yang saya dapatkan, saya pengen bagi kepada teman-teman, ya. Oke, topik saya hari ini adalah living life to the fullest. Saya rasanya pernah bawain ini apa enggak ya? Belum pernah ya? Belum pernah, soalnya banyak agen-agen baru dan leader-leader baru. Ini bagus, artinya regenerasi terus ya, luar biasa. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Kelvin Martin. Di antara Kelvin dan Martin ada karisma. Saya nggak ngerti kenapa papa saya kasih nama saya karisma. Mungkin papa saya punya harapan saya menjadi orang yang berkarisma. Saya orang yang berkarisma nggak teman-teman? Ya, karisma itu sebenarnya dimilikin sama setiap pribadinya teman-teman, meskipun namanya teman-teman nggak ada karismanya. Selama teman-teman memancarkan ketulusan dan apapun yang teman-teman jalankan ya, jadi nggak perlu ada nama karisma untuk bisa berkarisma teman-teman ya. Oke, ya, ini sedikit background saya aja teman-teman ya, lahir di Surabaya. Ini saya tulis tanggal lahir saya, mungkin barangkali ada yang mau kasih saya kado mungkin ya. Ya, nggak kerasa teman-teman ya, udah umur 31 tahun ya sekarang ya. Dulu saya masuk ke industri ini asuransi umur saya 20 tahun, jadi ini udah jalan tahun ke-11 saya di Prudential teman-teman ya. Ya. Ya, ini background studi TKSD di BH Kaviani. Ada yang dari BH Kaviani? Ada? Oh ada ya? Ada ya? Ya, abis itu lanjut SMP SMA di Santa Laurencia dan dapat kesempatan untuk menyelesaikan universitas saya di Amerika ya, di Seattle, Washington ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya banyak speaker gitu ya. Ada yang mungkin cerita hidupnya diubahkan gitu ya, dari bukan siapa-siapa 180 derajat hidupnya lewat Prudential gitu ya. Jujur teman-teman, pas dulu pertama kali saya nggak ngerti namanya hidup susah tuh seperti apa gitu ya. Saya nggak ngerti. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar ceritanya papa saya, sebenarnya kehidupan keluarga saya itu tidak seindah yang saya bayangkan ya. Jadi orang tua itu tipe yang mungkin ya kalau misalnya yang susah-susah biar mereka aja yang tahu. Ya, anak-anak taunya yang happy-happy aja, ya. Begitu saya beranjak lumayan dewasa, saya baru ngerti ternyata kehidupan keluarga saya tidak seindah yang saya bayangkan. Ya. Jadi saya sekolah di namanya BH Kaviani. Tadi ada yang BH Kaviani ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Ini zaman tahun 2002 2003. Ya, taman tahun 2002-2003 saya sekolah di sekolah namanya BH Kaviani. Ya, saya bayar uang sekolah itu 99.000 sebulan. Saya nggak tahu ya inflasi atau gimana gitu ya, tapi menurut saya di zaman itu bayar uang sekolah 2002-2003 bayar uang sekolah sebulan itu 99.000 menurut saya lumayan murah. Nggak tahu gimana Jeff, murah nggak? Kan kita satu angkatan. Ya, jadi begitu saya beranjak lumayan dewasa, saya bilang, Mas, kok bisa ya, itu kita bayar uang sekolah murah seperti itu, 99.000. Mama saya cuma bilang ketawa gitu ya, dia bilang, kamu nggak tahu perjuangan orang tua, kamu tahu nggak, kamu bisa bayar uang sekolah 99.000, itu karena mama datang ke sekolah, datang untuk minta surat keringanan, sehingga kamu bisa bayar uang 99.000. Dari situ saya baru tahu ternyata keluarga kita itu bukan yang saya bilang wah hidupnya enak semua gitu, ternyata hidupnya tidak seenak itu gitu loh ya. Sampai si papa kenal bisnis Prudential di tahun 2003 dan perlahan kehidupan keluarga saya secara ekonomi itu berubah ya.
Dari yang bayar uang sekolah minta surat keringanan, pindah ke sekolah namanya Santa Laurencia. Di sini ada yang tahu Santa Laurencia? Alam Sutra ya, Alam Sutra ya. Ya, saya waktu dulu ke sana tuh masuk sekolah kayaknya masih embun-embun gitu ya, naik bus ke sana masih embun-embun karena belum banyak bangunan gitu ya di sana. Ya. Dari yang bayar uang sekolah 99.000, saya bayar uang sekolah per bulan 1,3. Jadi loncat 13 kali lipat gitu ibaratnya ya. Itu semua berkat bisnis papa saya bersama dengan Prudential. Ya, tepuk tangan dong buat bisnis kita teman-teman. Ya, diberikan kesempatan lagi setelah menyelesaikan high school gitu ya, bisa lanjut kuliah di Amerika. Ya, itu juga semua berkat bisnis papa saya bersama dengan Prudential. Tepuk tangan sekali lagi buat bisnis kita teman-teman. Ya, papa tidak punya bisnis yang lain, ya bisnisnya ya Prudential doang. Jadi bisa sekolahin sampai ke US itu ya duit dari bisnis asuransi teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman di sini rasanya udah berbeda ya. Penilaian orang tentang bisnis asuransi zaman dulu sama sekarang rasanya udah beda ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih mikir ya, baru diundang temennya gitu ya. Bener nggak sih bisnis asuransi ini bisa mengubah kehidupan keluarga saya? Teman-teman, saya adalah testimoni realnya ya. Dari yang bayar uang sekolah minta keringanan 99.000 naik 13 kali lipat sampai sekolah di Amerika. Yang kita tahu biaya sekolahnya itu nggak murah teman-teman ya. Papa saya tuh sekolahin saya dan cece saya berbarengan. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 tahun itu habisin duit sekitar 6 sampai 8 miliar. Zaman itu teman-teman. Sekarang lebih mahal teman-teman ya. Zaman dulu tuh dolar masih, saya pernah ngerasain dolar 8.900 2011. Saya ngerasain dolar 8.900. Sekarang 16.000 ya. Jadi ya teman-teman ya. Itu semua berkat bisnis bersama dengan Prudential teman-teman. Sok tepuk tangan sekali lagi buat bisnis kita teman-teman ya. Oke ya, saya mau cerita aja kenapa mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu ya. Udah kan banyak suka yang nanya gitu ya. Kenapa udah sekolah di luar negeri di Amerika kok mau balik gitu ya. Ya, jadi saya mau cerita kenapa dan bagaimana ceritanya kok bisa join Prudential ya. Saya bukan orang yang sangat analitis gitu ya. Ngelihat peluang Indonesia bagus gini makanya mau pulang Indonesia enggak sama sekali teman-teman ya. Saya cuma melihat gini, pada saat saya lulus, saya mikir saya ini orang yang saya mengenali diri saya lumayan butuh waktu untuk adaptasi. Jadi saya mikir, saya ini nggak melihat masa depan saya ada di Amerika. Saya mikir masa depan saya ini ya saya akan berada di Indonesia gitu loh. Ya, jadi saya mutusin setelah lulus 1 bulan, ya main-main gitu ya, abis lulus merayakan abis lulus kuliah gitu ya, main-main nggak ngapa-ngapain, balik ke Indonesia. Bukan karena ngelihat peluang di Indonesia bagus, tapi bukan saya ngelihat bahwa industri asuransi ini bisnis yang terbaik, jadi saya pulang mau jalanin bisnis asuransi, enggak sama sekali teman-teman ya. Meskipun saya menikmati semuanya, keluarga saya mengalami perubahan ekonomi itu berkat ya bisnis papa bersama Prudential, tapi saya tidak melihat itu teman-teman. Ya, jadi balik ke Indonesia, saya pikir dari dulu sejak kecil orang tua selalu mendoktrin kalau mau punya duit banyak, peluangnya kan jauh lebih besar dari jalur seorang entrepreneur. Jadi dari sejak lulus nggak pernah kebayang untuk kerja di korporat. Tapi dalam bayangan saya, kalau mau membangun bisnis dalam bayangan saya ya waktu itu ya butuh modal. Ya, jadi saya tuh punya 2 motivasi di awal. Saya nggak ngelihat bisnis ini sebagai bisnis yang benar-benar saya mau jalanin. Jadi 2 motivasi ini, yang pertama saya pengen punya income, seenggaknya bisa biayain kebutuhan pribadi. Malu lah, udah disekolahin jauh-jauh di Amerika habis 6 sampai 8 miliar loh orang tua, masa hidupin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi ini motivasi pertama saya. Jadi financially independent dari orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya tuh lagi kumpulin modal. Yang saya nggak tahu sebenarnya modal ini mau dipakai bisnis apa. Tapi saya tahu bisnis itu dalam bayangan saya butuh modal. Jadi saya kumpulin dulu deh modalnya. Jadi ini adalah 2 motivasi saya yang membuat saya mau jalanin di awal. Tapi bukan yang membuat saya ngelihat bisnis ini bisnis yang bagus. Jadi sebenarnya nggak sulit buat papa saya bikin saya join di asuransi. Jadi mungkin ada beberapa
di sini yang udah mulai masuk generasi kedua? Ada yang udah mulai masuk generasi kedua di sini? Belum ya, masih generasi pertama semua ya? Masih generasi pertamanya. Saya ngelihat beberapa di agensi-agensi lain udah mulai masuk ke generasi kedua gitu ya. Ada yang nanya, gimana ya caranya supaya anak saya mau join gitu ya. Nah, case saya tidak sulit untuk join, tapi bukan itu yang membuat saya saya nggak ngeliat di sini bisnis yang bagus gitu loh pada saat awalnya. Jadi saya cuma punya 2 motivasi nih di awal sebenarnya. Tapi lambat laun perjalanan saya mulai melihat sehingga akhirnya sekarang ngapain nih? Kan awalnya cuma buat bisa financially independent yang pertama, yang kedua pengen kumpulin modal untuk loncat gitu ya ke bisnis berikutnya gitu loh. Awalnya kan seperti itu. Tapi kok sampai 11 tahun? Karena saya melihat apa yang saya inginkan. Nanti akan saya sharingkan teman-teman ya. Ya, oke. Ini perjalanan saya bersama dengan Prudential ya. Teman-teman mungkin di sini masih pakai rekening Bali atau pakai yang apa? Sini. Kalau zaman dulu kan semuanya pakai rekening Bali. Di sini pakai apa sekarang? Financial planning ya. Jadi diajarin udah financial planning ya. Ya. Zaman dulu orang tidak ada yang ngerti financial planningan. Jadi yang diceritain adalah rekening Pak Ali dan itulah. Jadi mungkin agen-agen baru, apa nih rekening Pak Ali ya? Dulu kita diajarnya rekening Pak Ali, jadi kita cerita rekening Pak Ali. Ya. Rekening Pak Ali gini ya, sekilas saja buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Jadi intinya pokoknya ditanyain, kamu maunya berapa? Premi 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Kalau financial planning kan rada berbeda ya. Kebutuhannya seperti apa, kita offer solution. Bener ya. Zaman dulu nggak kayak gitu teman-teman ya. Maunya berapa? Premi 1 juta, 2 juta, 3 juta, yang mana yang cukup gitu loh. Zaman dulu ya. Teman-teman tahu nggak ketika saya dengar cerita itu teman-teman ya. Disuruh cerita rekening Pak Ali gitu ya. Saya bilang dalam hati ya. Ini presentasinya jelek banget saya bilang. Ya. Ini kayak sales, saya nggak mau cerita rekening Pak Ali teman-teman ya. Alhasil teman-teman ya, alhasil di tahun, saya kan join 2014 ya, kita satu angkatan ya Jeff ya, 2014 kan ya. 2014 saya pakai cara-cara saya sendiri, akhirnya saya menutup case di tahun 2014 itu 2. Ya, karena pakai cara-cara saya sendiri. Jadi case yang pertama adalah teman kuliah saya sendiri, simple banget ya, dia mau bilang ini. Kok sekarang saya sudah jadi agen asuransi, saya bilang, ya zaman tahun 2014. Oh oke, bagus, kalau gitu coba kamu bikinin proposal yang preminya 5 juta per bulan. Ya, mungkin kalau zaman sekarang premi 5 juta per bulan itu biasa ya teman-teman ya. Premi 5 juta per bulan biasa, kalau sekarang mungkinnya omset 1 miliar gitu ya, berapa ratus juta gitu ya. Kalau zaman dulu premi 5 juta di kantor saya waktu itu ya, premi 5 juta per bulan itu berarti kan setahun sekitar 60 juta. Ya, itu udah big case zaman itu teman-teman. Ya, jadi begitu dibikin premi 5 juta per bulan, wah langsung gempar itu satu kantor, wah big case gitu ya. Ya, itu case saya perdana ya. Jadi diajak ketemu sama si Koko itu. Coba kamu presentasiin yang premi 5 juta per bulan ini dapatnya seperti apa? Saya bilang, oke kok, ada 2 opsi. Yang satu manfaatnya seperti ini, satu lagi manfaatnya seperti ini. Ditanya menurut kamu bagusan yang mana? Menurut saya bagusan yang ini, padahal sebenarnya dalam hati saya nggak tahu mana yang bagus. Ya, dan itu closing perdana saya, premi 5 juta per bulan di tahun 2014. Ya. Pede dong. Ya, pakai cara-cara sendiri, disuruh cerita rekening Pak Ali nggak mau gitu ya, pakai cara-cara sendiri, closing pertama big case 5 juta per bulan. Ya. Saya pikir ya udahlah. Zaman dulu tuh nggak boleh yang namanya promosi di bawah 6 bulan. Ya, zaman sekarang teman-teman join bulan November mau promosi di bulan Desember bisa-bisa aja teman-teman ya. Zaman dulu nggak bisa 6 bulan. Ya saya pikir nggak promosi nggak apa-apa. Saya bilang ya saya dapat Star Club aja lah. Gampang kok, closing 1 premi 5 juta per bulan. Ya, angka Star Club zaman dulu juga nggak sefantastis sekarang ya, lebih kecil zaman dulu ya. Gampang nih Star Club saya pikir gitu ya. Pakai cara-cara sendiri, alhasil nutupnya case-nya cuma 2. Case-nya satu si Koko itu, case satu lagi buka polis pribadi teman-teman. Ya, so pesan saya buat teman-teman semua di sini, teman-teman leadernya teman-teman itu sudah ngelewatin lebih dulu, dan leadernya teman-teman itu nggak mungkin mau teman-teman itu jatuh ke dalam lubang. Dia pengennya apa? Teman-teman sukses, karena ketika teman-teman sukses, leader teman-teman lebih sukses lagi teman-teman. Ya, jadi udah follow your leader, ya, leadernya teman-teman yang lebih ngerti teman-teman ya. Ya, thank you. Ya,
2015 ya. Masuk tahun 2015 ya udahlah, nggak achieve kan, cuma promosi cuma closing 2 case. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya mulai mendapati banyak banget penolakan waktu itu ya, berbulan-bulan kagak closing sampai akhirnya satu momen di mana papa saya tuh hadirin sebuah acara, ya nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu namanya adalah Eplik. Mungkin sekarang ganti nama kali ya. Ya, di Eplik ini divideoin cara salah satu speaker MDRT muda katanya nih sukses gitu ya. Yang tadi ada di foto ya, Sanjay Tolani gitu ya. Tahun kemarin dia break record ya. Berapa? Hampir 1 hari MDRT. Jadi setiap hari MDRT. Wah, gila banget kita bilang. Setiap hari MDRT gitu ya. MDRT angkanya berapa? 600 juta kan, ibaratnya 600 juta tiap hari, 600 juta tiap hari, tapi wah gila, luar biasa ya. Jadi di videoin cara dia melakukan presentasi ketika mau cari klien gitu ya. Ya udah, saya dengerin, bagus nih, saya bilang, saya tiru. Ya, dan itulah yang menghantar saya pertama kali production club, Star Club, MDRT dan juga promosi ya. Tapi sebenarnya bukan teknik presentasinya yang bikin saya mencapai Star Club pertama saya, teman-teman. Ya, bukan itu. Tapi tentang sebenarnya point of view yang baru, ya. Point of view yang baru ini maksudnya apa? Jadi saya menilai apa yang saya lakukan itu sebenarnya bermanfaat, bukan cuma sekedar ya sales lah gitu, ya. Karena saya zaman dulu saya ingat ketika ditanyain gitu ya, bro, lu kerja apa gitu ya? Jawaban saya gini, financial planner. There's nothing wrong with financial planner, tapi the way you say it, ketika kamu ngomong itu menunjukkan seberapa confident kamu dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi saya merasa zaman dulu, saya merasa ketika saya jalanin asuransi zaman dulu ya, saya merasa kok saya ini kayaknya rendah banget stratanya gitu ya. Tapi ketika saya melihat, wah ternyata asuransi ini bantu banyak orang, saya punya point of view yang berbeda, hasilnya berbeda. Ya, teman-teman pernah nggak punya pengalaman, nggak tahu teman-teman leader gitu ya, punya agen gitu ya, punya teman-teman agen yang di role play bagus banget role playnya, tapi nggak closing, banyak ya. Tapi ada yang presentasi pletot gitu, nggak bisa presentasi sembarangan ngomongnya, tapi closing. Ada ya. Ini, jadi apa namanya? Mindset. Jadi caranya salah. Mindsetnya bener nih, bagus asuransi, orang dengerin, padahal dia presentasi ngawur-ngawur, closing. Ya, dia ngeliatin apa semangatnya nih orang nih. Ya. Tapi ada yang presentasinya lancar. Tapi flat. Ya. Nggak closing, teman-teman. Ya. Jadi ini tentang sebenarnya apa? Kita punya mindset yang benar nggak nih terhadap apa yang kita lakukan? Apa yang teman-teman lihat tentang industri asuransi? Apakah teman-teman ini melihat industri asuransi ini kita ngemis-ngemis minta duit, premi, atau teman-teman melihat industri asuransi ini sebenarnya kita bantu banyak orang? Karena the way kita melihat itu akan apa namanya? Cara kita melihat menentukan hasil di akhirnya. Ya. Jadi apa yang menyebabkan saya bisa Star Club dan MDRT di tahun 2015 itu sebenarnya bukan karena teknik presentasinya, tapi lebih karena point of view yang baru. Point of view yang benar tentang apa yang saya lakukan, ya. Nah, teman-teman kan di industri asuransi, ya. Teman-teman punya belief dan mindset yang benar nggak nih terhadap apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman tahu nggak sih, bisnis di industri asuransi itu membantu banyak families loh, when they need it the most. Ya, ketika orang di luaran gitu ya, ada punya temen satu nih, temennya jatuh sakit butuh biaya besar, dia mulai kontak-kontak minta bantuan. Si agen asuransi malah datang bayarin klaimnya. Udah, fokus ke penyembuhan, gak usah mikir tentang biayanya.
Tapi yang lain begitu ditelepon minta-minta duit, paling ya kalau baik gitu ya, bantuan, kasih bantuan ya. Marcel deh misalnya, punya temen deket jatuh sakit butuh biaya besar, temen deket dia mau bantu berapa sel? 1 juta. Baik nih, mau bantu, tapi cuma ya bantunya 1 juta. Tapi si agen asuransi datang, bayarin klaim 500 juta, 1 miliar. Teman-teman punya nggak sih point of view yang benar terhadap apa yang teman-teman lakukan? Industri asuransi ini teman-teman lihat, teman-teman datang ketemu calon klien, itu teman-teman lagi ngemis premi atau bantuin mereka? Positioningnya tuh gini apa gini? Karena ini menentukan hasilnya teman-teman. Ya, tahu nggak teman-teman, bisnis di industri asuransi nggak butuh modal besar, or relatively low. Ya, mau bisnis apapun nggak ada yang gampang teman-teman. Ya, nggak ada yang gampang bisnis apapun. Ya, udah nggak gampang, ngabisin energi, ngucurin duit yang belum tentu untung, bisa jadi malah rugi. Bisnis di luaran teman-teman. Di sini sama-sama capek gitu ya, ngeluarin energi juga capek. Tapi separah-parahnya emang bisa rugi, kehilangan duit kan kagak. Ini loh bisnis di industri asuransi teman-teman. Ya, bisnis anti bangkrut iyalah, gimana cara bangkrutnya, nggak pakai modal. Gimana cara bangkrut? Ya, saya suka ada salah satu conversation yang saya suka banget pakai ketika saya melakukan rekrutmen, ketemu sama calon rekrutan. Tahu nggak sih, bisnis di industri asuransi cara gedenya sama, saya bilang kayak bisnis di luaran. Ya, ini ada bernyangkut ini nggak apa-apa nanti. Tahu brand Starbucks, KFC, McDonald? Tahu nggak bisnis di industri asuransi cara gedenya sama kayak KFC, Starbucks, McDonald? Kok bisa sama? Samanya dari mana? Gini, di sini ada Starbucks kan? Ada Starbucks nggak? Ada ya, ada Starbucks ya. Misalnya Starbucks di, lupa ini tempatnya di mana? Mangga 2 Square ya. Starbucks di Mangga 2 Square, jualan satu kopi Starbucks harganya berapa? Goban 50.000. Jualan sehari berapa botol? Berapa cup Starbucks kira-kira? 100? 1000? Ya udah kita anggap 100 aja lah ya. 100 cup kali 50.000 berapa? 5 juta. Salesnya sehari 5 juta. Sebulan ada 30 hari. 5 juta kali 30? 150 juta. 1 tahun 150 juta dikali 12 berapa? 1,8 miliar. Artinya sales satu outlet Starbucks 1,8 miliar. Apa yang dilakukan Starbucks untuk dia gedein omset bisnisnya? Buka cabang. Sebenarnya yang dilakukan di bisnis asuransi cara gedenya sama. Buka cabang. Apa yang bikin beda? Starbucks buka cabang, modalin dulu nggak? Bisa untung, bisa rugi nggak? Bisa rugi. Bisnis di industri asuransi bisa rugi. Gimana cara ruginya? Rekrut nggak keluarin duit kok. Tahu nggak bisnis di industri asuransi itu sekeren itu loh. Ya, gedenya caranya sama loh kayak Starbucks, McDonald, sama cara gedenya. Ya, bahkan sekarang orang terkaya dunia siapa ya? Elon Musk ya, dia kan punya Tesla. Cara gedein bisnis Tesla gimana? Buka cabang nggak? Buka Tesla di Indo gitu ya, buka Tesla di US gitu ya, di kota-kota dibuka semua. Sama cara gedeinnya. Ya, sama loh cara gedeinnya. Ya. Bisnis yang sustainable, long term, bukan bisnis musiman. Ya. Warren Buffett tahu ya? Salah satu investor terhandal ya. Dia bilang dia paling suka invest di perusahaan asuransi. Kenapa? Dari tahun ke tahun ya gitu aja. Asuransi apa? Ya meninggal dibayar, masuk rumah sakit dibayar, gitu aja udah. Dari tahun ke tahun ya gitu aja udah. Sustainable. Jadi bukan bisnis musiman yang tahun ini tren asuransi, tahun depan tren
Apa gitu ya, bukan kayak begitu bisnisnya. Ya tahun ini orang butuh asuransi, tahun depan butuh asuransi, beberapa tahun kemudian tetap butuh asuransi. Sustainable. Makanya Warren Buffett suka invest di perusahaan asuransi karena itu sustainable. Sistem bisnisnya sudah terbentuk, tinggal dipakai aja. Ya, teman-teman tahu nggak di luaran kenapa orang membayar harga sangat mahal untuk sebuah yang namanya franchise? Apa sih yang dibeli? Sistem. Karena bikin sistemnya itu mahal, dia trial error, gagal, habisin duit. Tapi setelah mereka menemukan formulanya, dijualin dengan harga mahal. Orang mau beli franchise yang harga mahal itu, yang dibeli apa? Sistem. Industri asuransi kita tinggal pakai aja. Skema pemotongan komisi bonus tinggal terima. Off-riding tinggal terima. Training pun teman-teman datang di sini, belajar dari orang lain. Di luaran tuh orang mungkin bayar untuk sebuah seminar. Di sini teman-teman get it for free. Ini loh, tinggal dipakai. Enak, ya. Bisnis yang bisa dijalankan di mana aja, ya. Cekatan, bisa di mana aja. Saya kemarin sempat sebulan di US, bisa closing loh teman-teman. Jalanin bisnis dari US loh ibaratnya, ya. Di kantor saya ada salah satu orang senior gitu ya, Bu Destina, tahu ya Bu Destina? Orang senior lah, joinnya tahun 97 gitu ya. 97 atau 98 joinnya, ya. Grup bisnisnya udah gede juga. Selama setahun mungkin dia bisa jadi cuma berapa minggu di Indonesia, sisanya di US. Tapi bisnisnya tetap jalan teman-teman. Bisnisnya dari jalanin di mana aja. Ya, marketnya luas. Iyalah, siapa orang yang butuh asuransi? Siapa teman-teman? Orang yang bisa mengalami resiko kan? Ada nggak orang yang tidak luput dari? Ya, ada nggak orang yang bisa luput dari resiko? Nggak ada. Marketnya luas. Mulai dari segmen yang bawah banget. Karena siapa orang yang butuh asuransi? Kalau orang yang kurang punya, ya, orang yang kurang punya. Kenapa sih dia butuh asuransi? Ya kalau dia jatuh sakit, nggak punya asuransi, udahlah give up, menyerah aja dia, bener nggak? Nggak usah sembuh deh, menyerah aja udah. Kalau orang nggak punya, orang kurang punya ya. Orang yang punya duit, kenapa butuh asuransi? Mana sih orang yang paling takut kehilangan? Orang yang punya dikit atau orang yang punya banyak? Artinya semakin dia punya banyak duit, kebutuhan asuransi makin besar. Luas gak marketnya? Dari bawah sampai atas. Potensi growth bisnisnya besar. Iyalah, market penetrasi asuransi di Indonesia berapa? Berapa kalau menurut riset 2024, 2023 terakhir berapa? Di bawah 10% lah ya. Market penetrasi ya di Indonesia jumlah penduduk 270 juta. Kalau ngomongin 10% aja, berarti yang tergarap itu baru 27 juta. Sisanya masih banyak banget teman-teman. Luas banget. Dan teman-teman, for your information, saya perjalanan tahun ke-11. Orang mikir market penetrasi asuransi 10% artinya yang perlu digarap 90%. Honestly teman-teman, yang 10% itu masih target market asuransi. Jadi banyak orang yang beli polis asuransi itu karena nggak enakan, ditawarin sama temennya mungkin, saudaranya mungkin gitu ya, udah sungkan lah, nggak enak gitu ya, ya udahlah belilah. Banyak yang kayak gitu. Jadi yang 10% masih target market asuransi. Dan masih ada 90% sisanya teman-teman ya. Bisnis yang end goal-nya bisa menikmati royalty passive income. Ya, ini saya sering sekali bahas ketika saya mau ngajak orang kenal ke bisnis di industri asuransi. Teman-teman gini, teman-teman kalau diberikan pilihan, ada dua opsi saja. Opsi pertama, kerja karena pengen bekerja, ya. Opsi kedua, kerja karena terpaksa untuk bekerja. Teman-teman akan pilih yang mana? Kerja karena pengen, ada yang pengen kerja karena terpaksa? Nggak ada ya. Pinjam ya. Thank you, Sal. Nggak ada ya. Teman-teman, sad news. Banyak orang melakukan sesuatu
Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak akan pernah menghantar dia kepada tujuan. Sad news-nya. Ya, tapi good news-nya teman-teman berada di sini, teman-teman. Ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar ini sebelumnya, ya. Apalagi teman-teman yang di sini pasti pernah mendengar, ya. Ada seorang penulis buku namanya Robert T. Kiyosaki, dia menulis buku namanya Rich Dad Poor Dad. Ya, inti dari buku ini dia membagi orang menjadi 2 kuadran. Ada orang-orang yang berada di kuadran kiri dan ada orang-orang yang berada di kuadran sebelah kanan. Orang-orang yang berada di kuadran sebelah kiri ini adalah orang-orang yang menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang, yaitu si employee dan self-employed. Orang-orang yang berada di kuadran sebelah kanan adalah si business owner dan investor. Pengennya tadi kerja karena pengen bekerja, bener ya? Bukan karena terpaksa. Ya, employee. Kira-kira dia bilang, bos, saya nggak mau kerja, lagi pengen liburan dulu nyantai sebulan, boleh? Bosnya bilang boleh, nggak usah balik. Akhirnya dia tetap harus makan, bener ya? Tetap harus biayain listrik mungkin, kalau dia masih ngekos mesti bayar uang sewa, bener ya? Akhirnya dia makanin tabungan, lama-kelamaan tabungannya habis, terpaksa kerja lagi, bener? Jadi nggak bisa ya, kerja karena pengen bekerja kalau tetap berada di employee nggak bisa. Yang kedua, self-employed, ya, nggak ada bos, dia mau kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit, ya. Aduh, sebulan pengen nggak kerja, nggak ada yang marahin, bener ya? Setahun, aduh masih males kayaknya, belum pengen kerja. Lama-kelamaan tabungannya habis gak? Akhirnya terpaksa kerja lagi. Jadi it's impossible. Kalau tetap berada di employee dan self-employed, pengennya kerja karena pengen bekerja, nggak bisa. Tapi sad news-nya banyak orang pengennya kerja karena pengen bekerja, tapi dia melakukan sesuatu tidak akan pernah menghantar dia kepada tujuan, karena dia nggak tahu. Ya, satu lagi teman-teman, ini kadang orang suka mistake, ya. Ada small business owner masuknya di sini. Small business owner itu maksudnya apa? Jubahnya kelihatannya kayak dia punya perusahaan, punya PT nih, dia perusahaan apa gitu ya. Perusahaannya jalan pas dia ada, kalau dia nggak ada perusahaannya nggak jalan. Ini nggak beda dengan ini, tidak ada bedanya. Ya, business owner. Teman-teman pernah lihat nggak sih ownernya Starbucks jaga di Starbucks? Bisa mati dia, punya berapa puluh ribu, berapa outlet dia Starbucks, ya. Setahun dia puterin satu hari satu ke outlet ini aja nggak cukup waktunya, bener ya? Punya ribuan, ratusan ribu outlet, puluhan ribu mungkin nggak tahu, ya. Setahun cuma punya 365 hari, nggak bisa, nggak kekejar itu. Bener nggak? Nggak bisa, ya. Business owner, ya, ada orang-orang yang bekerja untuk dia. Jadi dia tidak harus menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang. Ya, investor, dia punya duit, duitnya diinvest sama dia. Ya, dia nggak bekerja, mungkin dia pergi liburan, tapi hasil investasinya kasih keuntungan buat dia. Ya, ini loh selaras, ini loh bisnis kita teman-teman. Bisnis yang end goal-nya bisa menikmati royalty passive income, bukan cuma ini loh, bukan diajak cuma jadi agen asuransi loh, jualan dagang asuransi loh, bukan loh, ini loh, end goal-nya bisa nikmatin royalty passive income loh. Ini loh bisnis kita teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih seberapa kerennya bisnis kita? Karena ketika teman-teman tahu dan melihat itu, cara menjalankannya pasti beda. Ya, banyak orang nanya, gimana sih caranya bisa sukses di bisnis Prudential? Ya, caranya gimana? Teman-teman tahu nggak sebenarnya? Mencapai kesuksesan, sukses di sebuah industri, itu bukan tentang cara sebenarnya. Ya, 10% itu cara, tapi 90% itu yang sifatnya non-teknis. Cara teman-teman melihat bagaimana, cara teman-teman menyikapi ketika menghadapi masalah itu seperti apa, ini teman-teman, bukan caranya yang ini. Itu 10% doang teman-teman. Ya, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya bisnis industri asuransi kayak gini teman-teman, kerennya. Teman-teman melihat ini nggak sih? Karena ketika teman-teman melihat ini, cara jalaninnya pasti beda teman-teman ya. Ya, insurance bisnis itu simple sebenarnya teman-teman.
Ya, simple. Apa simpelnya? Gimana cara jalaninnya? Ini penting banget teman-teman, ya. Perlu banget punya ini kan goal ya, tapi sebenarnya yang saya pengen angkat sebenarnya bukan sekedar goal, tapi tujuan. Ya, goal itu sifatnya biasanya pendek, tapi teman-teman punya nggak tujuan mau dibawa kemana? Ya, tujuannya clear nggak? Visinya apa nih? Mau dibawa kemana ini? Ya, karena tujuan itu ibarat bensin teman-teman. Ya, dalam perjalanan teman-teman pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan. Di industri di luaran asuransi juga akan seperti itu. Di asuransi sama, juga akan hadapin tantangan. Nggak mulus-mulus saja, nggak. Pasti akan hadapin tantangan. Kalau teman-teman tidak punya tujuan yang clear dan besar, teman-teman akan menyerah dalam perjalanan. Jadi ini yang sangat penting. Dan antara semuanya adalah tujuan yang clear. Punya nggak tujuan yang clear dan besar? Melebihi besarnya dari tantangan-tantangan itu. Karena kalau lebih kecil, waduh, kayak misalnya saya nih ya. Saya nih orang jujur, orang belakang meja. Bukan orang yang suka ketemu orang, bukan orang seperti itu. Tapi kok bisa sampai hari ini? Karena tujuan saya lebih besar dibandingin tantangan-tantangan saya. Saya harus melawan diri saya nih, ketemu orang. Aduh, gak suka ketemu orang. Aduh, males nih kumpul-kumpul. Tapi diperluin. Saya lewatin, karena saya tahu tujuan saya besar dan lebih besar dibandingin masalah saya. Tantangan-tantangan saya lebih kecil dibandingin tujuan saya. Tapi ketika tujuannya lebih kecil, aduh, masa sih? Misalnya orang introvert gitu ya. Masa sih buat sukses aja gitu ya? Harus ketemu orang, ya? Gak nyaman banget nih ketemu orang. Udah deh, gak usah ketemu orang. Bener gak teman-teman? Tapi ketika teman-teman punya tujuan yang clear dan lebih besar dibandingkan tantangan-tantangan teman-teman, mau hadapin tantangan, misalnya nih jalan buntu di depan, ya udah lewat kanan atau lewat kiri. Tujuannya clear. Ya, so tujuan very clear itu penting teman-teman, karena ini jadi bensin yang membuat teman-teman bergerak maju meskipun hadapin tantangan-tantangan. Ya, so teman-teman, tujuan itu sifatnya jangka panjang, tapi teman-teman perlu punya goal jangka pendek, di chunking down. Gimana caranya mencapai tujuan itu? Oke, tahun ini apa dulu nih yang mau dikerjain? Ya, so goal mesti spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time based. Goal itu perlu spesifik, pengennya apa? Ya, sespesifik mungkin. Ya, misalnya rumah, pengennya rumahnya di mana, warnanya apa? Mungkin ada kolam renangnya, luasnya berapa, sespesifik mungkin. Measurable, bisa dihitung. Ya. Teman-teman ada nggak yang ketika ditanya sama leadernya gini, tujuan kamu apa tahun ini? Tujuan saya mau lebih baik. Pernah? Tujuannya apa? Lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Itu adalah goal yang absurd. Kita nggak bisa, otak kita nggak bisa memproses itu. Lebih baik itu seperti apa? Jadi goal itu perlu bisa ada angkanya. Berapa angkanya? Lebih baik tuh angkanya berapa? Jadi goal itu mesti bisa dihitung. Karena otak kita tidak bisa memproses lebih baik. Harus tahu angkanya berapa. Ya, achievable apa enggak nih? Goal itu harus di-achieve tujuannya. Bukan untuk sekedar keren-kerenan. Goal kamu apa tahun ini gitu ya? PCC gitu ya. Wah, keren. Yang lain lihat, wah dengerin goalnya PCC, wah juga Presiden Club gitu goalnya. Ya, tapi nggak pernah achieve. Akhirnya apa? Rendah diri. Setiap tahun bikin goal tapi nggak pernah dicapai. Udah deh, nggak usah bikin goal. Ya, goal itu perlu dicapai. Jadi achievable apa enggak? Ya, bikin goal yang masuk akal, bisa di-achieve. Ya, bukan buat keren-kerenan. Relevan, resource-nya apa nih untuk mewujudkan itu? Dan time base. Kalau bisa jangan panjang-panjang. Setahun, 5 tahun. Di chunking down lagi nih, tiap bulan apa nih? Ya, goals. Penting banget.
Lalu yang kedua apa nih? Bikin roadmap. Jadi perlu ngelakuin review. Yearly, quarterly, monthly, weekly, daily. Gimana? Tujuannya apa nih? Selling pribadinya berapa? Mau jualan timnya berapa? Mau rekrut berapa banyak? Apa yang... Oh sorry, bukan itu dulu ya. Jadi goalnya dicanangkan mau yearly berapa, quarterly berapa, monthly berapa, ya. Habis itu dipindahin. Ini yang saya lakukan teman-teman, ya. Jadi saya orang yang lumayan konvensional. Jadi kalau kemana-mana tuh saya punya agenda seperti ini. Itu berupa kertas teman-teman. Ini saya bawa kemana-mana. Biasanya saya biar tahu. Oh minggu ini di hari ini saya ketemu siapa. Saya perlu isi ini semua. Ini yang saya lakukan sampai sekarang. Dari sejak saya join di Prudential sampai sekarang, saya lakukan ini. Ya, lalu apa lagi? Weekly review. Apa sih yang udah baik dari yang saya lakukan? Apa hal negatif yang jadi pembelajaran dan apalagi yang masih perlu ditingkatkan? Di review. Even better teman-teman kalau ada reward dan punishment. Jadi kalau misalnya nih mencanangkan goalnya ini diwujudkan dalam seminggu, dapat reward. Gak usah yang fantastis, yang simple-simple aja. Ya. Punishmentnya apa? Misalnya suka banget nih nonton TV gitu ya. Oke, kalau nggak achieve nggak nonton TV gitu loh. Ya, simple-simple aja teman-teman, reward dan punishmentnya. Ya, ini kembali reminder teman-teman, masuk ke industri asuransi, benar ya teman-teman ya. Teman-teman pengen milih menjadi insurance agent apa berbisnis asuransi? Yakin? Gak gampang loh. Gak gampang loh. Teman-teman pernah datang eventnya yang terakhir tuh di mana ya? Ancol. Ya, teman-teman lihat para master builder. Mereka orang-orang minoritas. Agen di Prudential di Indonesia jumlahnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ratusan ribu ya. Tapi yang master builder angkanya belasan doang, bener nggak? Nggak gampang loh teman-teman. Banyak yang nyerah dalam berjalan. Yakin masih mau berbisnis asuransi? Banyak yang nyerah loh dalam perjalanan. Ya, pengen bangun bisnis gitu ya. Dalam perjalanan, susah rekrut orang. Udah direkrut, diajarin, habis itu hilang. Sudah jadi AAB, lalu jadi AB, terus demosi hilang. Susah loh, yakin masih mau berbisnis asuransi? Bener-bener lakuin nih. Ya, nggak gampang teman-teman. Kenapa master builder yang kemarin jumlahnya minoritas, cuma berapa belas dari ratusan ribu agen? Karena nggak semua agen mau melakukan apa yang mereka lakukan, teman-teman. Susah soalnya. Ya. Jualan lebih gampang. Jualan dapat komisi, bener ya? Ditolak ya udah cari yang lain. Ya. Kalau ini udah oke, yes, mau terekrut, belum menghasilkan, bener nggak? Diajarin, udah ditemenin, join fieldwork, tahu-tahu nggak jalan. Udah jadi leader, hilang. Nggak gampang loh teman-teman. Ya, makanya saya bilang yang paling penting dari antara semua, yang tadi tuh, punya tujuan yang clear dan besar. Kan tadi adalah masalah nih, tantangan. Ketika hadapin masalah, tetap maju atau menyerah. Kalau kita nggak melihat goal yang besar dan clear itu dalam perjalanan, menyerah pasti hadapin masalah kayak gitu. Bener nggak? Ya, itu yang paling penting dari antara semua. Ya, kalau tanya pasti maunya berbisnis lah. Ya, kan mau dapat royalty. Siapa sih yang mau kerja terpaksa? Pengennya kan kerja karena pengen bekerja. Ya. Nah, ini ada salah satu quote, menurut saya ini quote yang sangat relate banget dengan industri kita. Ya, ini si Albert Einstein, dia ngomong compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Ya, hukum bunga majemuk
adalah keajaiban dunia yang ke-8. Mereka yang mengerti ini, mereka akan menikmatinya, tapi mereka yang tidak mengerti, mereka akan membayar harga seumur hidupnya. Ya. Saya perjalanan tahun ke-11 bersama dengan Prudential, saya ngelihat ada leader-leader sukses. Ya. Ada satu leader tiap tahun MDRT. Ya. Ada satu leader, ada tahun di mana dia MDRT, ada dia production club, tapi ada tahun-tahun di mana dia tidak production club. Tapi dia mengerti sekali ini adalah bisnis asuransi, bukan sekedar jualan asuransi. Yang satu tiap tahun MDRT, income-nya ratusan juta. Tapi once dia tidak jualan, terjun payung income-nya, bener? Yang satu, dia ada tahun-tahun di mana dia tidak MDRT, tidak production club, bahkan ada beberapa tahun di mana dia nggak ngapa-ngapain. Tapi tiap tahun dia terima duit miliaran. Tiap bulan, bukan tiap tahun. Nggak production club padahal. Ya. Yang saya pengen kasih tunjuk ke teman-teman ini. Star Club keren nggak teman-teman? Keren. Double Star Club lebih keren lagi, bener ya? PCC lebih keren lagi. Apalagi Presiden Club. Teman-teman, Presiden Club setahun dikasih jatah sama Prudential berapa banyak Presiden Club? Yang produser deh, yang jualan 20. Ini adalah orang yang masuk ke dalam Presiden Club ini bukan ngomongin tentang angka doang loh. Mereka harus menjadi 20 yang terbaik satu Prudential. Saya nggak pernah loh ngeliatin agen asuransi jualan konsisten tiap tahun 4 miliar. Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat saya agen konsisten jualan tiap tahun 4 miliar, saya belum pernah lihat. 3 miliar saya pernah lihat. Tiap tahun jualan 3 miliar, itu udah kayak Presiden Club, bener nggak? Ya, 3 miliar loh. Ini kencang sekali. Ya, Jeff pernah jualan 3 miliar nggak Jeff? Belum pernah ya? Gue juga belum pernah Jeff. Ini orang hebat nih. Jualan tiap tahun 3M, kita bedah ya teman-teman ya. Sekarang kita banyak jualan produk tradisional, bener? Gini kan, anggap terima komisi dan bonus. Ini tahun pertama, tahun kedua, bener ya? Komisi 25%, 10% tahun kedua. Bisa terima up to 50%. 12,5, 5%, bener? Berapa total? Bener? Bener ya? Off riding AD berapa? 100 plus 40. Bener ya? Bener ya? 100% dari 25%. Bisa ngikutin nggak? Ya, 100% dari komisi 25%. 25% dong. 40% dari 10%. Ya udah, tambahin lah ya. Seorang AB ya, udah posisi paling tinggi nih, terima off riding, terima komisi, terima bonus. Tambahin berapa? Berapa? 25, 2,5, 25, 4. Berapa? 91%. Berapa? 81,5. Bener ya? Artinya, agen Presiden Club konsisten tiap tahun jualan 3 miliar. Bagi bulanan income, dapat berapa? 200 juta. Artinya, mentok-mentok dia konsisten jualan tiap tahun level Presiden Club. Ini ceilingnya. Atapnya ini. Ngikutin nggak teman-teman?
Ini yang y-axis y-axis ya benar ya. Y-axis melambangkan dolar, duitnya berapa. Ini waktu. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman fokus pada jualan, ini yang terjadi. Ini income-nya. Mentok ceilingnya udah 200 juta. Kalau konsisten tiap tahun jualan 3M loh teman-teman. Kalau nggak konsisten ya itu. Ini jualan. Ceilingnya nih 200 juta nih tadi kan. Jadi kalau orang bilang, income 1 miliar jalanin asuransi tapi nggak punya tim, impossible teman-teman. Ini loh ceilingnya teman-teman. Impossible. Bangun tim memang lebih slow. Ini bedanya teman-teman. Tapi masalahnya nggak banyak orang yang mau bayar harga. Liatin dalam perjalanan, udah bimbing tim, leadernya hilang gitu ya. Menyerah. Udah deh, capek nih bangun tim, jualan aja deh. Makanya paling penting dari antara semua, punyain tujuan yang besar dan clear. Karena dalam perjalanan, it's not gonna be easy. Teman-teman akan ngadapin masalah-masalah dan tantangan-tantangan. Tapi teman-teman ketika ngadepin masalah, teman-teman gimana cara nyikapinnya? Maju atau nyerah? Ya, ini perjalanan saya membangun bisnis, nggak fantastis teman-teman, banyak yang jauh lebih hebat teman-teman ya. Hadapin up and down nggak? Hadapin up and down teman-teman. Ini perjalanan 10 tahun bersama dengan Prudential, makanya ngeliatin kemarin di post sama Ko William, 17M, wah gila, pai suhu. Saya perlu banyak belajar nih sama Ko William ya. Nih 2014 sampai 2024 ya tahun lalu, udah saya update. 80 juta, 800 juta, 2,5 M, 6,3, 6,5, 6,9, 5,1, 5,6, 6,4, 5,4. Up and down. Ya bisnis di luaran juga up and down. Tapi mereka mungkin bisa bakar duit rugi. Bisnis di industri asuransi ada rugi? Nggak ada. Ya ini tinggal terima duit doang, dividen teman-teman. Ya, up and down tapi. Ya. Teman-teman, ngeliat nggak sih apa yang terjadi di 2015 ke 2016? Kenapa ada lonjakan 800 juta jadi 2,5 miliar? Iya. Sama kayak Starbucks buka cabang kan? Sama teman-teman. Gimana bisa 2,5 miliar jadi 6,3 miliar? Nambah. Ya. 6 jadi 12. 6,9. 14, 12, 14. Ya. Kita nggak bisa memastikan tiap tahun di tim kita semuanya perform dengan baik. Saya punya tim di tahun 2023. Ini kan leadernya jumlahnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Saya punya leader di tahun sebelumnya grupnya level 2,5 miliar. Di tahun berikutnya 1M aja nggak nyampe. Kan business people up and down. Ya. Tapi a good thing about business people, 1 bisa jadi 1000. Itu dia. Ya. Banyak pembelajaran, saya juga masih belajar sampai sekarang. Saya belajar sama leadernya teman-teman di US Team juga. Saya ngeliatin Bro Gunawan, keren banget ya. Ini loh. Jadi saya melihat nih sebenarnya apa sih? Industri asuransi ya, bisnis di industri asuransi, menurut saya is one of the best cash cow. One of the best cash cow. Saya ngeliat banyak orang sukses di luar sana yang punya duitnya banyak gitu ya. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan bisnisnya mereka. Mereka bisa punya banyak duit karena mereka berinvestasi. Ya. Tapi teman-teman jangan di sini langsung oke investasi semua ya, mesti ngeliat dulu ya kantongnya gimana teman-teman ya. Karena investasi itu perlu capital teman-teman. Dan menurut saya industri asuransi is one of the best cash cow buat dapat capital. Nggak ada resiko. Di luaran orang buat dapetin capital kerja di perusahaan, dapat gaji ditaker. Mau kerja performance kayak gimana pun ditaker sama bos.
Ya, mau bisnis di luar mungkin bisnisnya sendiri terjunin duit, butuh duit. Ya, bisnis di industri asuransi one of the best cash cow. Buat dapetin capital, buat apa? Invest. Ini kan. Ini kan. Jadi agen asuransi, benar ya? Dapat komisi bonus, invest. Bangun bisnis di industri asuransi, dapat off-riding royalty, invest. Ternak uang, teman-teman. Ya, itu saya memandang industri asuransi seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi buat teman-teman berbeda, ya. This is things to be grateful with Prudential. Apa yang saya alamin, kenapa sih awal-awal dulu cuma anggap bisnis ini kayak buat dapetin income, seenggaknya buat biayain kebutuhan pribadi dan batu loncatan buat bisnis yang lain. Ya, kan awalnya seperti itu, tapi kok sampai 11 tahun gitu ya. Karena banyak banget yang saya dapetin bersama dengan Prudential. Salah satu yang paling kelihatan gitu ya, yang paling kelihatan dan orang lihat sukses kan definisinya kan biasanya apa? Oh, uangnya berapa gitu ya. Ini ya, kalau nggak salah saya join 2014, ini kalau nggak salah 2016 ya. Beli properti pakai duit pribadi itu rasanya beda, teman-teman. Ya, mungkin ada teman-teman yang lahir dari keluarga yang mampu. Saya juga merasa sebenarnya kalau orang tua mau beliin buat saya sih bisa-bisa aja, tapi beli dari duit sendiri itu feels different, teman-teman. Rasanya beda ya. Properti pertama ya. Ini mau saya bangun ya, habis itu saya Airbnb-in, teman-teman. Nih. Mau saya bangun, saya Airbnb-in. Ini yang kedua, kos-kosan udah jadi, teman-teman. Ya, kamarnya ada 30 pintu. Jadi masing-masing kalau nggak salah kasih uang sewa ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta. Ini. Kan saya bilang one of the best cash cow. Dapat duitnya dari mana? Dari Peru. Surabaya. One of the best cash cow saya bilang. Dapetin duit dari Peru, duitnya saya invest, dapat duit lagi. Ini apartemen saya sewain juga. Ya, sewain tahunan, sewain bulanan. Ini mau saya tinggalin. Ini yang terakhir. Lagi construction mau saya gituin juga. Jadi kayak harian bisa dapat gitu loh. Di manage tuh dapat harian. Ya. Apalagi yang saya dapetin? Saya dulu mikir bisnis di industri asuransi pada saat awal gimana cara bikin saya kaya, lebih kaya dan lebih kaya lagi. Tapi yang nggak pernah kebayang sama saya ternyata bisnis di industri asuransi sosialnya juga dapat. Ya. Selain bantu klien ketika mereka membutuhkan when they need it the most, kita yang datang bayarin klaimnya. Yang bayarin klaim Prudential loh, tapi mereka say thank you-nya ke kita. Kita yang yakinin ke mereka. Bantuin klien. Tapi juga ke partner bisnis. Happy ngeliatin partner bisnis yang dulu dia bilang mimpi pengen punya mobil sport. Bro, kenapa nggak beli? Soalnya kalau bisnis income-nya up and down katanya. Terus di tahun 2020 dia wujudin impiannya, beli mobil Porsche. Ya, beli rumah, beli ruko gitu ya. Lewat perpanjangan tangan kita. Ya, nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Ya, tapi ada di tahun berapa tuh ya, dia jalan-jalan ke luar negeri sampai 5 negara. Ya, nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Beli rumah pertama dari Pru, beli mobil pertama dari Pru, beli mobil kedua dari Pru lewat perpanjangan tangan kita. Ya, saya sekolah di Seattle, ini dia sekolahin anaknya di Seattle juga. Ya. Lewat perpanjangan tangan kita bisa bantu ubah hidup orang lain. Ya. I'm grateful for these people. Tim saya mungkin ada yang datang, ada yang pergi. It's okay. Tapi teman-teman pastikan teman-teman adalah MVP-nya, most valuable player. Jadi tim kita boleh pergi dan datang, tapi kita tetap stay. Okay.
So teman-teman, fokus on the mission, over commission. Misi apa? Misi bantu klien pada saat. Jadi saya selalu mengajarkan kepada tim-tim saya, bukan fokus pada menjual asuransinya, dapetin premi, bukan. Tapi fokuslah pada bantu orang-orang di sekitar kita. Saya bilang, ketika kamu mau nolong orang, kalau kamu tolong orang yang kamu kenal atau orang yang nggak kamu kenal? Yang kenal dulu dong. Yang orang nggak kenal kamu tolong juga sih. Tapi kan kamu nggak kenal kok, masa ditolong? Tolong dulu yang kenal dulu, bener nggak? Tapi why dalam perjalanan banyak orang yang menjalankan asuransi, dia malah fokus pada jualan kepada orang yang dia nggak kenal. Padahal ada orang yang dia kenal yang dia belum datengin. Why? Menurut saya bisa jadi salah. There's something wrong dengan cara berpikirnya dia. Mungkin dia mikir ini minta duit gak enak lah. Masa minta duit dari orang yang gak kenal? Kalau orang gak kenal lebih enak. Mungkin something like that. Ya, cara teman-teman melihat bisnis ini, teman-teman sebenarnya misi pengen penuhin kantong pribadi atau bantu orang di sekitar kita. Ya. Kalau kita bantu orang di sekitar kita bantu orang yang kita kenal dulu dong. Benar dong? Ya. Untuk partner bisnis kita. Kita datang ini, wah, kalau dia masuk di timku, hebat nih, tim kita besar nih. Atau kita bantu melihat membantu dia keluar dari masalah dia. Dia sih pengen punya income lebih baik. Tapi kalau di kantor dia ditaker. Ya udah, aku kenalkan bisnis supaya kamu bisa punya kehidupan lebih baik. Yang pertama atau yang kedua. Jadi fokus on the mission, the commission will follow, teman-teman. Ya, karena the way kita communicate with people, frekuensi nyampe nih, intentionnya nyampe nih, tujuannya apa? Untuk bantu dia atau untuk bantu kantongnya kita? Ya memang dua-duanya sih, tapi intention kita tuh sebenarnya tulus gak bantu dia, gitu loh. Baik rekrut maupun selling, teman-teman. Ya, itu aja sharing dari saya, teman-teman. See you at panggung promosi, sukses buat teman-teman semua. Thank you. Ya, warnanya. Oh, tadi di fasilitasi itu apa namanya? Anaknya dari Kumati ya, berarti ya? Iya, benar. Benar. Gimana toko bisa lepas dari bayang-bayang yang dimana kita tahu kalau Kumati itu kan salah satu dari Indonesia. Kayaknya tadi spesifik belum ceritain ya. Oke. Gimana lepas dari bayang-bayang orang tua gitu ya? Ya. Ya, honestly pada saat pertama kali jalanin gitu ya, ada feeling pressure apa enggak gitu ya. Karena kan mungkin orang ngelihat, wah ini orang tuanya sukses, harusnya anaknya sukses juga dong gitu kan. Kadang pas awal itu ngerasa feel pressure, nggak ada feel pressure gitu ya. Tapi ketika kita fokus pada fokus on the bad things, jadinya kita ibaratnya apa ya? Ada orang play to win, ada orang play not to lose, tahu ya? Jadi orang ada yang main untuk menang, ada orang yang main untuk nggak kalah. Orang yang main untuk nggak kalah itu nggak enak banget.
Jadi mau ekspektasinya orang gitu ya, supaya sesuai dengan ekspektasi orang gitu ya, play not to lose gitu ya, supaya nggak kalah nih, bener nih ekspektasinya, orang tuanya sukses, anaknya juga sukses gitu ya, feelingnya tuh nggak enak banget teman-teman, ya. Dan apa yang kita pancarkan itu akan menarik hal-hal yang kita pancarkan. Jadi ketika kita memancarkan hal-hal yang negatif, ya, mungkin ada hasilnya gitu ya, tapi hasilnya juga yang nggak bisa maksimal, ya. Saya pernah ngelihat ya pengalaman orang gitu ya, nyampe sih kayak PCC, Double Star Club gitu ya, capek tapi ada orang yang capai presiden kabinet klub, promosi leader, dengan dia masih banyak energi left in him. Apa yang membuat perbedaan? Yaitu energinya. Apa yang kita pancarkan itu yang akan kita dapatkan. Jadi dulu pernah nggak mengalami situasi di mana ya feeling pressure gitu ya, mau play not to lose, supaya orang itu melihat, oh bener nih orang tuanya sukses, anaknya juga sukses. Itu nggak enak feelingnya. Tapi ya seiring dengan banyak belajar gitu ya, ketika kita fokus pada hal-hal seperti itu gitu ya, akhirnya menahan potensi di dalam diri. Jadi ya udahlah, fokuslah kepada diri sendiri, memperbaiki diri tiap tahun. Nggak fokus pada orang di luaran sana, karena kalau mau dibilang kita gagal diomongin, kita berhasil juga diomongin orang kan, sama aja, nggak ada bedanya. Ya udah, bener kan? Sama-sama diomongin kok. Ya udah, ya buat apa kita mikirin apa yang orang pikirkan tentang kita? Orang mereka aja nggak pikirin tentang kita, ngapain kita pikirin tentang orang itu? Banyak banget nih orang kita pikirin ya. Mereka aja nggak pikirin kita kok. Ya jadi ngapain fokus kepada ekspektasi orang lain? Karena itu membuat kita menahan potensi diri, karena memancarkan hal-hal yang negatif. Nyampe nggak? Mungkin bisa nyampe, tapi capek. Ya itu sih. Menjawab nggak kira-kira? Apa bingung tadi penjelasannya? Hopefully menjawab. Oke, kasih vlog dulu dong buat Prof. Elvin ya. Halo Prof. Saya benar-benar attention banget di presentasinya Prof. Elvin, karena yang saya lihat tuh cara membawakan itu benar sampai sedetail mungkin. Jadi kalau kita tuh benar tadi di arti ya, di benar sedetail. Saya mau satu hal, orang benar fokus untuk di developing ya. Nah, itu juga yang diajarkan sama leader saya, dan saya masih terus. By the way, tahun ini adalah tahun keempat saya di Prudential. Satu case yang mau saya tanya, satu pertanyaan. Pak Elvin boleh tolong info ke saya dan ke kita di Resin. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, leader lokal under Pak Elvin itu yang paling lama masih tetap stay dan masih produce itu berapa tahun dia? Kan orang bilang kan up and down, ada people go apa datang. Satu leader yang di under Pak Elvin yang tetap masih stay, masih on system itu umur dia sudah berapa tahun di Prudential. Itu yang pertama. Dan yang kedua, action apa yang mau lakukan daily? Apakah itu ke komunitas ataukah memanfaatkan BPOP yang dilakukan oleh MRT, atau mungkin Pokok dan cara Pokok sendiri supaya mengharapkan untuk Pokok itu dapat, dan cara yang paling efektif itu yang Pokok lakukan bulan itu seperti apa? Oke, ada dua pertanyaannya berarti ya. Yang pertama, tim yang masih aktif ya, ikut sistem gitu ya, paling lama tahun berapa joinnya gitu ya? Oke, honestly nggak pernah nge-track ya.
Jadi berbagai macam ya, macam-macam. Jadi kalau udah mulai main tim itu nanti kita akan ketemu dengan banyak macam. Jadi punya tim yang mungkin secara performance bagus, tapi dia mungkin ada yang nggak mau ikut sistem, ada tuh yang kayak gitu. Ya, ada yang ikut sistem, datang ke kantor terus gitu ya, tapi sebenarnya nggak bisa dibilang ikut sistem ya. Ya, karena kalau datang ke kantor doang, ikut training gitu ya, tapi aktivitas hariannya nggak ada, itu namanya tidak ikut sistem. Ya, bener kan? Bener kan? Datang ke kantor tuh bukan ikut sistem loh teman-teman. Ya, itu hanya part of ikut sistem. Ya, karena kan sistem itu artinya apa? Datang ke kantor, harian aktivitas ketemu orang, bener nggak? Ya, jadi di tim ada yang memang performance-nya bagus, jadi aktivitas harian ada, tapi sistem nggak pernah datang. Ada. Jadi ketika ketemu banyak tim, ketika ketemu main tim lebih banyak, itu at least pengalaman saya ya. Jadi di pengalaman saya tuh ada yang kayak gitu ya, macam-macam ya. Tapi kalau mau dibilang agen yang masih aktif lah, karena saya nggak bisa ngomong bener-bener yang ikut fully sistem itu ya on and off lah ya. On and off, saya pun masih belajar gitu ya, gimana caranya membuat mereka tuh melihat datang ke acara sistem itu ya, ikut training itu sesuatu yang fun ya. Kenapa? Karena memang mungkin dia di lapangan udah pikir, wah kerja, aktivitas, ketemu orang, hari Sabtu, males lah datang ke kantor ya. Nah itu perannya saya gimana mungkin sebagai seorang pemimpin, gimana cara membuat ini sesuatu yang fun. Ya, itu pun saya masih belajar gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin yang join paling lama ya itu angkatan tahun saya ya, 2015 lah join. Jadi saya join 2014, 2015 agen yang leader yang aktif sampai sekarang, ikut sistem ya meskipun on and off, itu ada masih 2015 ya. Itu satu pertanyaan. Tadi menjawab nggak ya pertanyaan nomor 1 ya. Yang kedua, apa yang dilakukan gitu ya. Sebenarnya banyak yang dilakukan ya, dan bahkan 2025 ini saya akan menambah lagi gitu ya, pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu ya. Jadi tiap tahun tuh saya melihat apa sih yang kurang baik gitu ya, apalagi yang saya bisa coba praktekkan supaya lebih baik lagi, itu saya masih belajar gitu loh. Yang saya lakukan di 2024, saya tuh mikir gini, baik rekrut maupun selling gitu ya. Sebenarnya kalau selling mah ya seiring dengan bertambahnya umur, kenalan makin banyak, selling itu menurut saya, apalagi kita udah di industri ini cukup lama gitu ya, brand image-nya tuh udah makin kuat, sehingga ngomongin tentang selling itu hal yang bukan challenging lagi. Jadi kayak orang mungkin cari kita ya karena brand image-nya udah kuat gitu loh ya. Tapi saya ngerti gitu ya, untuk ngomongin tentang rekrutmen itu another thing. Saya ngelihat banyak agensi yang dulu sempat besar dan dia collapsing karena mereka gagal melakukan regenerasi. Ya, saya ngelihat dulu orang pergi ke gereja gitu ya, ngomongin gereja gitu ya, datang ke gereja, dulu gerejanya rame, tapi lama-kelamaan gerejanya ditinggalkan gitu ya, karena mereka gagal regenerasi. Isinya di dalamnya mungkin orang-orang yang tua-tua. Jadi begitu kita ngajak anak muda datang gitu ya, dia ngeliatin, wah, ini bukan kumpulan saya. Ini om-om tante-tante katanya. Bukan kumpulan saya, jadi dia nggak mau datang ya. Jadi saya ngeliat agensi yang bisa bertahan in the long run adalah agensi yang berhasil melakukan regenerasi. Wah, kalau gitu saya pikir, saya nggak bisa rekrut orang-orang yang umurannya mungkin di atas saya. Saya harus rekrut umur di bawah. Saya mikir, umur seumuran ada sih, di bawah saya hitung-hitung, wah nggak banyak. Mikir saya, nggak bisa, harus regenerasi. Gimana cara untuk saya bisa kenal orang baru yang umurnya di bawah? Komunitas, bener banget. Jadi jujur di tahun 2024 kita di agensi, dan saya juga salah satu pencetusnya, gimana bisa bikin banyak komunitas. Jadi bisa attract banyak orang. Jadi mulai dari komunitas sport lah, main bola,
main badminton mungkin, main pedal mungkin, lari mungkin. Ya, tadi ngobrol-ngobrol gitu ya sama Ko William, katanya lari gini, demenannya lari gitu ya. Kok demenannya bukan lari sebenarnya kok. Itu mau dapat kenalan gue bilang. Ya, jadi bukan demen lari sebenarnya, nggak demen lari. Ya udah belajar lari supaya dapat kenalan. Ya, sebenarnya jujur nggak suka kumpul-kumpul, tapi tahu itu needs to be done. Saya ngelihat, saya setuju banget ada salah satu video cuplikan yang interview dengan Pak Tahir. Ya, dia bilang strata paling rendah adalah orang yang melakukan sesuatu hanya simply dia mau. Itu adalah strata paling rendah. Banyakan orang yang ngelakuin sesuatu karena dia basically mau, itu ya nggak kemana-mana. Justru dalam perjalanan mencapai kesuksesan, kita tuh justru banyak melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Tapi dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa menghantar dia kepada tujuan, makanya dia lakukan. Bukan lakuin hal yang dia inginkan doang. Jadi, suka nggak sih saya ketemu orang? Nggak suka. Males, nggak suka ketemu orang. Bergaul suka nggak sih? Nggak suka juga. Tapi saya tahu it needs to be done. Karena saya tuh tahu tujuannya ke sana, mau mencapai ke sana perlu lakukan itu, saya lakukan. Jadi komunitas saya lakukan itu buat apa? Grab leads, dapat orang-orang baru. Orang mau ikut kita jadi klien apapun jadi partner bisnis itu kan karena trust. Bener nggak? Kita ngomongin bisnisnya bagus kayak gimana pun keren gitu ya. Tapi orang yang cerita ini orang yang nggak bisa dipercaya. Ya, mungkin kerjaannya selama ini nipu orang, bawa lari duit orang. Orang tetap nggak mau ikut. Orang mau ikut kita kenapa? Trust, percaya. Trust itu terbentuk dari mana? Kalau kita canvassing di lapangan, ketemu orang, baru ketemu sekali, kita mau harap dia closing. Susah. Gimana cara bentuk trust? Sering ketemu. Komunitas. Tiap minggu saya adain komunitas, kita tiap minggu ketemu. Kamu tahu saya di mana? Komunitas. Paling gampang dapetin trust. Sering ketemu soalnya. Kayak orang misalnya mau pacaran gitu ya, deketin gitu ya, wah cakep nih gitu ya, mau deketin, baru kenal, mau nggak menikah sama saya? Kaget kan orang, bener nggak? Nggak usah ngomong gitu, pacaran aja, baru kenal, yuk pacaran yuk, kaget ya? Kaget dong, sama lah teman-teman, ya kayak gitu menjawabnya.